Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur pada kesempatan ini Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita dalam pemberitaan atau di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran bagi kami, bagi seluruh jemaat, dan Engkau yang memberkati jemaat, agar mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan mereka juga Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Ya, sekali lagi salam. Ya, senang sekali Bapak Ibu karena kita dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita belajar dari Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 26. Sekali lagi Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 26 saya baca bagi kita. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar dengan tema besar kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang kesetiaan Tuhan, maka itu bicara tidak seperti kesetiaan manusia. Kesetiaan manusia tidak sama dengan kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan manusia bisa memilih-milih. Ya, kesetiaan manusia bisa hancur di tengah-tengah perjalanan ketika satu dengan yang lain ada ketidakcocokan. Tetapi kesetiaan Tuhan itu tidak seperti kesetiaan manusia. Maka nanti kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dikatakan bahwa besar sekali kesetiaan Tuhan bagi umat-Nya. Tanpa kesetiaan Tuhan, maka saya dan saudara tidak ada sampai saat ini. Tetapi puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, kasih setianya sungguh besar, nyata, dan kita mengalaminya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tadi membaca kitab Ratapan ini. Kita tadi melihat bahwa kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia menulis kitab ini. Ini dalam bentuk puisi, Bapak Ibu. Ini sebetulnya indah sekali, tapi di dalamnya sebetulnya ada berbagai masalah yang sedang terjadi kepada bangsa Yehuda. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yeremia menulis pesan ini di dalam kondisi keterpurukan, di dalam kondisi tekanan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Karena posisi Yeremia, ia sedang mengalami dan ikut mengalami tekanan oleh karena pemberontakan bangsa Yehuda. Sehingga bangsa Yehuda itu dibuang ke Babel. Ya, Babel itu menghajar mereka habis-habisnya. Sehingga Yerusalem menjadi hancur dan orang sisa-sisa bangsa Yehuda yang tinggal di Yerusalem, mereka mengalami kelaparan. Mereka mengalami penderitaan yang dulunya mereka jaya. Sekarang apa? Ada di dalam penderitaan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Maka Tuhan, Ia tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya, kita hari ini umat Tuhan, bangsa Yehuda umat Tuhan. Tetapi ketika menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan, maka itu akan ada konsekuensi daripada Tuhan. Tetapi karena Tuhan cinta kepada umatnya, Tuhan selalu mengingatkan bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia. Supaya apa? Berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Tetapi apa? Mereka sama sekali tidak mendengarkan Nabi Yeremia. Dan pada akhirnya mereka mengalami pembuangan dan Yerusalem dihancurkan. Dan ini menjadi penderitaan berat bagi mereka. Mereka seperti tidak ada pengharapan lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu pernah mengalami keterpurukan. Tapi mereka lebih parah daripada itu. Mereka sedang dalam situasi tidak baik-baik. Mereka dalam situasi tidak punya pertolongan lagi. Seperti Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ketika Yerusalem hancur, maka sepertinya Tuhan sudah tidak ada lagi bersama dengan umatnya. Ini adalah tangisan dan penderitaan yang mereka alami. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kondisi bangsa Yehuda sangat sakit dan berat sekali. Kita bisa baca itu tadi di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 20. Kita lihat bahwa ini merupakan suatu kebejatan moral. Ini merupakan seperti orang bebal yang tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Padahal Yeremia sudah bertahun-tahun menyerukan kepada mereka agar mereka bertobat, agar mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Mereka tidak memperbaiki kesalahan. Mereka tidak ada pertobatan. Malah apa? Malah menentang dan menganiaya Yeremia. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yeremia sebetulnya adalah nabi yang paling sedih, Bapak, Ibu. Kenapa sedih sekali? Karena Yeremia ini diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya bertobat, tetapi orang-orang tersebut tidak pernah bertobat, Bapak, Ibu. Sepertinya kalau kita lihat pelayanan Yeremia ini gagal. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan di sana. Sebetulnya tidak gagal. Mungkin secara manusia kita katakan, aduh, gagal pelayanannya. Bertahun-tahun dia menyerukan. Tapi sebetulnya tidak gagal. Karena atas seruan dia juga melalui seruan kebenaran firman Tuhan itu juga sekaligus menyatakan keadilan. Bahwa orang yang tidak kembali kepada Tuhan, maka akan menerima konsekuensi daripada dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi aplikasi bagi kita di bagian ini? Yaitu jangan pernah mengabaikan kebenaran dan harus peka pada segala peringatannya, sebab Tuhan adalah Allah yang kudus dan adil. Bapak, Ibu, dan Saudara, kapan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ketika kita membaca Alkitab, ya, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ketika para pengkhotbah memberitakan firman Tuhan. Jangan kita menganggap firman Tuhan itu seperti motivator, seperti kata-kata yang boleh kita ambil dan boleh kita tidak ambil. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Itu Tuhan tidak pernah senang kepada orang yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak di antara kita, Bapak, Ibu, yang setiap hari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Tetapi pesan daripada ini, firman Tuhan, yaitu jangan pernah kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Yeremia dipakai bertahun-tahun menyerukan. Mungkin saat ini kita tidak mendapatkan disiplin daripada Tuhan. Seperti Yeremia, bertahun-tahun dia menyampaikan kebenaran.
Tapi orang keras kepala, orang memberontak kepada Tuhan, orang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seakan-akan mereka hidup nyaman-nyaman saja, seakan-akan mereka hidup baik-baik saja. Bayangkan bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya Tuhan menghancurkan kesombongan mereka. Oleh karena itu, kita juga sebagai umat Tuhan yang ada pada saat ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Ketika kita sadar akan kesalahan kita, mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita belum sadar, orang lain menyadarkan kita. Mari, firman Tuhan selalu menjadi patokan kita. Kalau firman Tuhan katakan itu salah, maka kita harus dengan rendah hati mengoreksi diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan dan tekanan, Yeremia mengalami kekacauan hati. Ini sebagai manusia yang normal, pasti di dalam tekanan, pasti di dalam persoalan, pasti kita mengalami kekacauan hati. Dan ini adalah bahaya sekali. Kita akan lihat tadi di dalam ayat 20, dikatakan, saya baca bagi kita Bapak Ibu. Ayat 20 begini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ketika Yeremia menyaksikan penghukuman ini, maka itu teringat terus dalam hidupnya. Dan itu ia mengalami tekanan Bapak Ibu. Tekanan yang mengerikan. Penderitaan yang mengerikan. Bapak Ibu dan Saudara, tentu di tengah-tengah masalah, pasti banyak hal-hal yang masuk di dalam hati kita. Percaya, tidak percaya, mengakui, tidak mengakui. Pasti di tengah-tengah kekacauan hidup kita, pasti kita lebih fokus pada masalah kita. Lebih fokus pada persoalan hidup kita. Yeremia seakan-akan hanya mengisi hatinya dengan persoalan-persoalan diri. Yeremia seakan-akan hanya mengisi dirinya dengan persoalan-persoalan kemalangan dirinya. Sehingga tidak ada sukacita di dalam hatinya. Mungkin secara manusia ini normal Bapak Ibu. Di dalam kita menghadapi masalah. Bagi kita yang sedang menghadapi masalah pada saat ini, apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kita membuka hati kita dengan kekacauan-kekacauan? Atau kita hanya melihat masalah yang begitu besar di hadapan kita, tanpa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Sehingga sukacita itu akan jauh daripada kita. Kenapa? Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Tapi ketika kita semakin hari, semakin jauh daripada Tuhan, hati kita diisi oleh kekacauan-kekacauan. Hati kita diisi oleh kekerasan-kekerasan, keegoisan kita. Hati kita diisi oleh ketakutan karena masalah kita. Maka saya percaya itu akan hilang sukacita yang semestinya kita nikmati dalam hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi aplikasi di dalam poin ini? Jangan pernah biarkan diri kita dikuasai oleh kegelapan atau masalah. Tetapi isilah dengan kebenaran Tuhan. Jangan sampai masalah itu mengisi hati kita. Kemalangan terus yang mengisi hati kita. Tetapi mari kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat tadi, ketika Yeremia ini mulai mengisi hatinya dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa lihat di dalam ayat 23 dikatakan tadi, mulai dari ayat 21, di sini dia mulai isi hatinya dengan janji-janji Tuhan, bukan kemalangan lagi. Dia katakan apa? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, besar kesetiaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika konsepnya berubah, pola pikirnya berubah ke hal-hal kemalangan, masuk ke hal-hal kebaikan. Karena ia katakan apa? Aku berharap. Sekarang kebenaran itu diisi dalam hatinya. Karena ia tahu bahwa Tuhan menolongnya. Dalam tekanan dan penderitaan, sekalipun kita didisiplin oleh Tuhan oleh karena dosa kita, tetapi
di dalam penderitaan itu, di dalam tekanan itu, di dalam disiplin Tuhan, tetapi tetap ada kesetiaan Tuhan. Masih ada Tuhan yang besar kesetiaannya. Apa itu? Yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat 21 sampai 23, yaitu ada rahmat baru dari Tuhan yang setia. Apa itu harapan? Apa itu besar kesetiaan Tuhan? Yaitu ada rahmat baru dari Tuhan yang setia. Inilah harapan kita. Saya baca ayat 21 sampai 23. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Setelah tenggelam jiwanya, maka ratapan tadi kita lihat ayat 3, pasal 3 ayat 20, di situ kita melihat seakan-akan jiwanya tenggelam oleh karena tekanan. Tetapi Yeremia sekarang mengingat sesuatu yang memulai harapan di dalam dirinya. Apa itu tadi? Dalam ekspresi iman yang luar biasa pada belas kasihan Tuhan yang tak berkesudahan, penulis melihat masa depan yang jauh dengan harapan baru. Sekali lagi, dalam ekspresi iman yang luar biasa pada belas kasihan Tuhan yang tak berkesudahan itu, penulis melihat ke masa depan yang jauh dengan harapan baru. Sekalipun kondisi kita di dalam penderitaan, sekalipun kondisi kita di dalam tekanan, tetapi di dalam iman kita mampu melihat ke depan bahwa ada pertolongan daripada Tuhan, ada kasih setia Tuhan, maka masih ada harapan baru di dalam Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ada harapan baru? Karena rahmat Tuhan kita tidak binasa. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah binasa. Ini salah satu hal yang diingat oleh Yeremia. Dia ingat bahwa sekalipun orang-orang Yerusalem dan Yehuda dikalahkan dan dianiaya, mereka belum sepenuhnya dimusnahkan. Masih ada sisa. Dan sisa dengan janji pemulihan. Sekalipun mereka masih sisa, tetapi ada janji pemulihan. Karena Tuhan tidak sampai mereka menghabiskan mereka dari akar-akarnya. Tetapi orang-orang Yehuda masih ada yang disisakan oleh Tuhan hidup. Artinya apa? Dimanapun Tuhan meninggalkan kehidupan, maka di situ Ia meninggalkan harapan. Sekalipun atau dimanapun Tuhan meninggalkan kehidupan, maka di situ ada harapan. Kalau saat ini kita masih memiliki hidup, maka saya pastikan bahwa kita juga masih ada harapan di dalam Tuhan. Kalau saat ini Tuhan masih menganugerahkan kita hidup, maka saya percaya juga bahwa kita masih ada harapan di dalam Tuhan. Dalam ayat 22 sampai 23, penulis menekankan 3 kata. Ya, tadi kita sudah baca. Apa 3 kata itu, Bapak Ibu? Kasih setia, rahmat, kesetiaan. 3 kata ini ya. 3 kata ini memiliki arti yang berdekatan, tetapi memiliki penekanan yang berbeda. Namun ketiga kata ini menunjukkan besar kebaikan Tuhan. Apa tadi? Kasih setia, rahmat, kesetiaan. 3 kata ini memiliki arti yang berdekatan dan juga memiliki penekanan yang berbeda. Namun ketiga kata ini tetap menunjukkan bahwa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ini menarik. Orang yang berdosa didisiplin oleh Tuhan. Tuhan marah, ya. Tuhan murka, iya. Tetapi apa? Ia masih punya kesetiaan. Masih besar kesetiaan. Sehingga muncul pemahaman Yeremia ini
bahwa masih ada rahmat, masih ada kasih setia, dan masih ada kesetiaan daripada Tuhan. Mari kita lihat. Chesed artinya kasih setia. Ketiga kata ini, mari kita lihat. Chesed artinya kasih setia. Digunakan biasanya ini Bapak Ibu pada konteks kesetiaan Allah dan cintanya atas perjanjiannya. Artinya apa? Kenapa masih ada kasih setia? Kenapa masih ada chesed ini? Karena Tuhan telah berjanji bahwa ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia berjanji kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, juga kepada Daud, mengkokohkan kerajaan Daud. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kesetiaan manusia, kasih setia manusia itu, kadang-kadang manusia ya bisa mengingkar janji. Betul ya? Mengingkar janji Bapak Ibu. Banyak saya temui ada manusia-manusia maklum hidup, sekalipun itu umat Tuhan, kadang-kadang janjinya itu kita tidak bisa pegang. Kenapa? Misalnya saya berjanji kepada Ibu Eko misalnya. Tetapi ketika kami dengan Ibu Eko ada ketidakcocokan, mungkin cekcoklah kami, maka putus hubungan kami, putus hubungan persaudaraan kami, putus hubungan sebagai saudara seiman. Mungkin tetap sebagai saudara seiman, tapi mungkin relasi kami ini yang menjadi masalah. Maka apa yang sudah saya janjikan bisa saja saya batalkan. Kenapa? Tidak ada kecocokan. Tapi kalau Tuhan, sekalipun bangsa ini terhibur sekali sebetulnya Bapak Ibu. Sekalipun bangsa itu sudah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi apa? Tuhan masih berpegang pada janjinya. Itu yang dimaksud chesed, kasih setia. Artinya apa? Kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Apa yang sudah dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Maka kenapa Allah setia? Karena janjinya. Kalau begitu Bapak Ibu, kita jangan mengabaikan kesetiaan Allah ini. Kita jangan mengabaikan kasih setia Allah ini. Karena ia cinta pada perjanjiannya. Perjanjiannya tidak pernah bisa dibatalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang terpuruk pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi kembalilah, bertobatlah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tetap mengasihi kita sebagai umat perjanjiannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang belas kasihan. Ya. Belas kasihan atau rahmat ya. Tadi kita baca ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Rahmatnya dalam bahasa Ibrani itu rahamim. Rahamim artinya apa? Belas kasihan. Dan ini dapat ditujukan kepada orang yang berdosa atau menderita. Artinya apa? Ada rahmat Tuhan bagi orang yang berdosa, bagi orang yang menderita. Ya, sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, karena itu adalah umat perjanjiannya, masih ada rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Artinya apa? Masalah keterpurukan hari ini tidak bisa sama dengan besok. Masalah hari ini tidak sama dengan besok, dan ke depan. Karena apa? Selalu ada rahmat Tuhan. Selalu ada belas kasihan Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan ini bicara apa? Hampir sama tadi dengan kasih setia ya. Kesetiaan ini dalam bahasa Ibrani emunah. Artinya kesetiaan. Hal ini menekankan bahwa kesetiaan Tuhan itu pasti dan teguh. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kesetiaan Tuhan itu pasti dan teguh. Kita jangan ragu-ragu.
Kesetiaan Tuhan pasti terjadi dalam hidup umatnya, umat pilihannya. Tidak pernah kesetiaan Tuhan itu jauh daripada kita. Tetapi kesetiaan Tuhan teguh, artinya apa? Dapat diandalkan, dapat dipercayakan, dapat menaruh harap kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasi kita di dalam poin ini? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, seburuk apapun kondisi kita saat ini, tapi masih ada kasih setia Tuhan. Menjamin bahwa perjanjiannya dengan umatnya tidak pernah batal. Amin. Yang kedua, sekalipun kita telah jatuh di dalam dosa, tetapi rahmat Tuhan memastikan bahwa kita mengalami kebaikannya. Setiap pagi selalu baru kasih setia Tuhan. Rahmat Tuhan selalu ada bagi kita. Yang ketiga, sekalipun hidup ini jatuh bangun dan terus digoncangkan oleh iblis, namun kesetiaan Tuhan menjadi sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita. Untuk menyandarkan hidup kita di dalam Tuhan. Adakah Bapak Ibu dan Saudara menyandarkan hidupnya di tempat lain? Adakah menyandarkan hidupnya di dalam kekuatannya? Adakah orang yang menyandarkan hidupnya pada kemampuannya? Adakah orang yang menyandarkan hidupnya pada orang-orang yang memiliki jabatan tinggi mungkin? Adakah orang-orang yang menyandarkan dirinya pada kekuatan anaknya, pada kekuatan orang tuanya, suami dan istrinya? Itu akan sia-sia. Itu akan menghancurkanmu. Bangsa Yehuda sudah mengandalkan seluruh pasukannya. Toh juga mereka hancur. Tetapi apa yang mau disampaikan di sini? Sandarkanlah dirimu kepada Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan menjadi sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita. Yang keempat, tidak peduli seberapa buruk hari yang lalu, umat Tuhan dapat melihat pagi yang baru dengan iman dan penuh harapan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan oleh karena keadaan buruk yang kita alami. Tetapi masih ada lagi harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, besar kesetiaan Tuhan itu dapat kita lihat, yaitu di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan adalah bagian kita. Amin. Siapa bagian kita Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan adalah bagian kita. Kita baca di dalam ayat 24-26, saya baca kepada kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kata bagian ini yaitu helek. Sekali lagi, Tuhan adalah bagian kita. Itu besarnya kesetiaan Tuhan. Ia mau menjadikan pribadinya itu menjadi bagian kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan adalah bagian kita, saya kira hidup kita ini ada dalam kondisi aman. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata bagian di sini dikatakan helek dalam bahasa Ibrani. Apa artinya Bapak Ibu? Seringkali digunakan kata ini dalam konteks pembagian harta. Itu helek. Ya. Dan juga di dalam pembagian tanah. Dan juga di dalam pembagian barang. Kita bisa lihat itu Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal 22 ayat 19, Bilangan pasal 26 ayat 53, dan Amsal pasal 16 ayat 19. Artinya apa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu dan Saudara, seperti ini. Helek itu merupakan bagian yang seringkali digunakan dalam pembagian harta. Misalnya kita lima bersaudara misalnya, maka ada harta orang tua, maka harta orang tua itu dibagi-bagi.
maka apa yang menjadi bagian kita itu akan menjadi hak kita. Sama juga Bapak Ibu di dalam pembagian tanah. Itu tanah milik ini itu bagiannya. Ya, kita lihat Lot dengan Abraham ya. Mereka membagi bagian mereka juga mengenai tanah ya. Itu menjadi bagian mereka, milik mereka, itu milik mereka. Dan melalui harta atau barang atau tanah milik mereka, maka di situ mereka hidup. Maka di situ mereka mencari nafkah mereka untuk menunjang kehidupan mereka. Tetapi apa yang mau dikatakan di sini? Tuhan itu adalah bagianku. Maka ini sebetulnya juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 57. Di sini Yeremia menemukan kunci kepuasan, menemukan bagian seseorang di dalam Tuhan. Maksudnya Yeremia menemukan kepuasan di dalam Tuhan, menemukan kepuasan karena Tuhan adalah bagiannya. Itu dia sudah merasa puas. Ya, tapi sebetulnya orang-orang yang puas adalah orang yang dapat harta, Bapak Ibu, orang yang dapat bagian, yang mendapatkan tanah. Tapi kondisi Nabi Yeremia dan Yehuda dalam keterpurukan. Tapi apa yang mau ia katakan? Sekalipun saya tidak dapat bagian itu, sekalipun saya dalam kondisi bermasalah, kondisi tidak punya apa-apa, tetapi saya puas karena ada Tuhan bagianku. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapapun takaran yang harus dia terima, berapapun warisannya, berapapun masa depannya, semuanya akan ada di dalam Tuhan. Sekalipun untuk saat ini dalam keterpurukan, tetapi ada bagiannya di dalam Tuhan. Tuhan sendiri adalah bagiannya. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih fokus pada harta kekayaan kita? Lebih fokus pada pembagian-pembagian hal duniawi, tanah kita mungkin. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengoreksi diri kita, apakah Tuhan ini betul-betul milik kita atau bukan. Atau kita merasa cukup ketika kita memiliki Tuhan sebagai bagian kita. Kalau kita tidak merasa puas akan hal itu, mari Bapak Ibu, jangan-jangan kekristenan kita sudah salah. Jangan sampai kita fokus pada hal-hal duniawi, pada hal-hal yang dilihat orang untuk mendapatkan suatu istilahnya harta lah, bagian kita lah. Tetapi yang penting di sini adalah pastikan bahwa Tuhan itu bagian kita, dan dengan memiliki Tuhan itu pun saya cukup puas. Terlepas saya mau kaya atau miskin, saya punya harta banyak atau tidak. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita mengalami bahwa Tuhan adalah bagian kita, ada mahkota kehidupan yang sedang menantikan saya dan menantikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yeremia tidak memiliki tempat kepuasan lain. Jadi dia menetap dengan bagiannya yang diterimanya. Dan bagian itu adalah Tuhan sendiri. Yeremia sebenarnya mau berkata bahwa walaupun dia memiliki begitu sedikit barang dan kesenangan di dunia ini, tetapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal, karena bagian saya adalah Tuhan. Sekalipun saya miskin dan tak punya apa-apa di dunia ini, asalkan Tuhan sudah menjadi bagianku. Biarlah ini juga menjadi iman kita, menjadi ucapan kita, menjadi komitmen kita ke depan, bahwa sekalipun saya tidak memiliki apa-apa, tetapi saya cukup puas karena saya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah keselamatan jiwaku dan yang telah menjadi bagianku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 25 dan 26 ini mencatat Tuhan itu baik bagi siapa? Mereka yang berharap, yang menantikan Dia, dan bagi jiwa yang mencari Dia. Semua kesengsaraan umat Tuhan telah datang karena mereka tidak sungguh-sungguh berharap dan mencari Tuhan, serta tidak menantikan Tuhan. Mereka menolak dan memberontak selama beberapa generasi. Setelah terpuruk, baru mereka datang kepada Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi soal kepada Tuhan. Yang penting adalah domba-domba Tuhan kembali kepada Tuhan. Dan sekalipun Tuhan setia, sekalipun rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi,
Dan sekalipun kasih setia Tuhan selalu ada. Tetapi kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kalau kita tidak menantikan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka sekalipun ada kesetiaan Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, maka itu tidak bisa kita mengalami di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sekalipun Bapak Ibu kita terlambat datang kepada Tuhan, namun mereka yang mau berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan, maka mereka yang berharap, mereka yang menantikan dan mencari Tuhan, Tuhan tetap ada buat mereka, dan kasih setia Tuhan selalu ada, selalu baru bagi umatnya. Tetapi intinya apa Bapak Ibu? Rahmat Tuhan ada, kasih setia Tuhan ada, belas kasihan Tuhan ada. Tetapi kalau kita tidak mencari Tuhan, tidak ada pertobatan dalam hidup kita, kita tidak menantikan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, maka kita tidak bisa merasakan semuanya itu. Nanti apa yang ada dalam hidup kita? Kekacauan terus menerus. Maka di dalam poin ini Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih Tuhan, yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam poin Tuhan adalah bagian kita. Di dalam poin 2 ini, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Aplikasi dari poin 2 ini adalah 1, pastikan dan bersyukur kalau Tuhan adalah bagian saudara. Bersyukur Bapak Ibu. Terlepas keadaan kita seperti apa, bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menjadi bagian kita. Siapa sih kita? Sampai Tuhan mau menjadi bagian dari bagian kita. Harta kita, pegangan kita, andalan kita. Siapa sih kita? Maka bersyukur dan pastikan juga bahwa Tuhan adalah bagian kita. Yang kedua, Tuhan tetap ada bagi umatnya. Bagi mereka yang berharap. Bagi mereka yang menantikan, bagi mereka yang mencari Tuhan. Nantikanlah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Karena Tuhan sudah mencari kita terlebih dahulu. Ketiga, kembalilah kepada Tuhan sebelum keadaan kita benar-benar terpuruk. Orang yang hidup dalam dosa, maka itu akan didisiplin oleh Tuhan. Sebelum kehidupan kita ini digosok oleh Tuhan, digodok oleh Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Sebelum keadaan kita terpuruk, kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap ada buat umatnya. Yang keempat, pertobatan kita membawa kita merasakan pengampunan dan kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita merasakan pengampunan, karena kita mau minta pengampunan sama Tuhan, maka di situ akan nyata bagaimana menikmati kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 poin ini, mari kita tetap merenungkan itu dalam kehidupan kita. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita di masa-masa sulit seperti ini. Di masa-masa kita mungkin jatuh dalam dosa, masih ada harapan di dalam Tuhan. Besar sekali kesetiaan Tuhan, tidak bisa diukur. Saya menutup akan pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu kesetiaan Tuhan selalu ada dan itu akan menuntun kita untuk mengasihi Dia. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan selalu ada. Ya, betul. Dan itu akan menuntun kita untuk apa? Mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Dan menjauhi dosa. Dan kesetiaan Tuhan selalu ada. Kita harus percaya itu. Kesetiaan Tuhan selalu ada. Dan selalu baru tiap pagi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami. Tolong juga Tuhan, ajarkanlah kami agar Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami, menuntun kami sehingga kami senantiasa mencari Tuhan dalam setiap tindakan kami, menantikan Engkau Tuhan dan berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami selanjutnya. Pimpinlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mungkin ada yang
mau bertanya, bisa tanya kepada saya melalui chat WA. Nanti saya akan pelajari dan saya akan membalas chat Bapak Ibu. Terima kasih, tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.